Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di pembelajaran online. Kita melanjutkan materi, di mana di sini kita akan membahas mengenai penerapan turunan fungsi. Salah satunya yaitu pada persamaan garis singgung dan garis normal. Biasanya ini nanti kalau dalam kehidupan erat hubungannya dengan misalkan ada suatu pesawat ya. Di sini dia meluncur ke atas ya. Nanti setelah itu dia lepas landas, nanti dia di sini membentuk suatu kurva ya. Nah, di sini erat kaitannya dalam penerapan turunan fungsi ya. Nanti entah itu dicari berapakah kemiringannya atau ketinggian maksimum yang dicapai dan seterusnya ya. Salah satunya nanti kita untuk menentukan persamaan garis singgung. Garis singgung nanti untuk persamaannya, persamaan garis singgung dan garis normal itu erat dengan yang namanya gradien. Gradien di sini nanti kita ada yang berupa gradien mendatar, ada yang kemiringannya seperti ini ya, naik ya, karena kita membacanya dari kiri ke kanan. Kita naik ke sini lalu ada yang turun. Itu nanti ada beberapa jenis-jenis gradien. Kita ingat lagi ya. Sebelumnya kita ingat-ingat dulu pengertian dari gradien. Gradien itu merupakan si kemiringan garis ya, si sederhana yang terlupakan, yang tertukar dan terbolak-balik ya, atau yang dikenal dengan biasanya inisialnya adalah M. Kita membutuhkan 2 titik untuk menentukan gradien dari sebuah garis lurus ya, sehingga gradien itu dikatakan sebagai delta Y per delta X, atau kita biasa kenal dengan M sama dengan delta Y per delta X, di mana delta Y itu merupakan selisih dari titik Y, yaitu Y2 min Y1, sedangkan delta X adalah selisih dari titik X, yaitu X2 min X1. Kita ingat-ingat coba. Nah, misalkan ada seperti ini bentuknya gradiennya naik ya, diingat-ingat, bacanya dari kiri ke kanan. Berarti ada titik A dan titik B, misalkan ini adalah X1, Y1. Ini X2, ini Y2. Maka nanti gradiennya ya Y2 min Y1 per X2 min X1, 4 min 1 per 6 min 2 sama dengan 3 per 4 ya. Selanjutnya kalau gradiennya yang menurun seperti ini, sama nanti misalkan ini adalah X1, Y1, X2 ini adalah Y2, maka nanti gradiennya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1, 1 min 4 per 6 min 2, atau hasilnya adalah min 3 per 4. Selanjutnya kalau gradiennya bentuknya seperti ini, mendatar, A-nya 2,1, B-nya 6,1, maka nanti gradiennya adalah 1 min 1 per 6 min 2, atau M sama dengan 0. Sehingga dapat disimpulkan tadi kasusnya bahwa ketika bentuk gradiennya itu naik ke atas ya, dia nilainya adalah positif. Tadi kan ketemunya 3 per 4 ya, maka nilai gradiennya pasti lebih dari 0. Ketika gradiennya, kemiringannya berbentuk turunan seperti ini, menurun ya, maka nanti nilai gradiennya kurang dari 0 atau negatif. Sedangkan untuk yang gradiennya mendatar, dia otomatis nilainya sama dengan 0 karena nggak miring ya, dia itu datar. Nah, gradien nanti dikaitkan dengan yang gradien garis singgung kurva. Sebelumnya apa sih pengertian dari garis singgung kurva? Garis singgung kurva itu merupakan dikatakan garis singgung hanya memiliki satu titik persekutuan atau titik singgung dengan kurva. Karena garis singgung hanya memiliki satu titik persekutuan dengan kurvanya itu sendiri. Maka untuk mendapatkan nilai kemiringannya kita dapat dekati dengan garis lain gradiennya sehingga dapat ditentukan secara langsung. Maksudnya di sini misalkan gradien garis singgung kurva dari fx pada titik singgungnya misalkan x, fx, atau kita biasanya mengenalnya dengan x, y.
maka nilainya turunan pertama dari kurva pada titik singgungnya x, fx nanti didapatnya dari M sama dengan turunan pertama dari kurva, lalu nilai x-nya disubstitusikan, nanti ketemu nilai gradiennya ya. Nah, nanti kita akan membentuk suatu persamaan garis singgung dan garis normal. Tapi perbedaannya bagaimana sih garis singgung? Nah, ini tadi sesuai pengertiannya bahwa dia itu menyinggung di satu titik. Ini ya. Kalau garis normal itu apa sih? Garis yang tegak lurus dengan garis singgung. Karena tegak lurus pasti kemiringannya pun saling tegak lurus ya. Nah, ini bentuknya seperti ini. Ini garis singgungnya yang biru. Dia itu yang tegak lurus ya. Perbedaan dari untuk pengertiannya tadi sudah. Nah, untuk persamaan garis singgung dikatakan garis singgung jika dia garisnya hanya memiliki satu titik singgung dengan kurva. Maka nanti untuk menentukannya dalam persamaan garis singgung adalah kita cari gradiennya, di mana gradien garis singgung adalah turunan pertama dari kurva. Ya, lalu nanti disubstitusikan nilai x-nya, ketemu itu nanti gradiennya, sehingga untuk menentukan persamaan garis singgung diketahui titik singgung dan gradiennya dulu harus tahu, baru diterapkan ke y-1 sama dengan m dikali x min x1. Lalu untuk garis normal adalah garis yang tegak lurus dengan garis singgung melalui titik singgungnya, sama di sini harus ada titik singgung yang diketahui dan gradiennya. Nah, di sini karena dia tegak lurus, maka gradiennya adalah min 1/f fx ya, turunan pertama x-nya. Nanti untuk menentukan persamaan garis normalnya adalah jika sudah diketahui titik singgungnya dan gradiennya, y min y1 sama dengan m kali x min 1, atau mau langsung boleh. Y min y1 sama dengan min turunannya 1/f aksen x ya. Di sini nanti x min x1 boleh seperti ini. Kita langsung ke contoh soal ya, biar lebih paham. Misalkan di sini diketahui persamaan kurva fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 1. Bagaimana menentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva tersebut di x sama dengan 3? Ingat-ingat bahwa untuk menentukan suatu persamaan garis singgung dan garis normal kita memerlukan yang namanya gradien dan titik singgung. Ya, di sini titik singgungnya baru x, berarti kita harus mencari nilai y. Untuk persamaan garis singgung dulu ya. Pertama kita menentukan koordinat titik singgungnya. Karena sudah ada nilai x-nya atau absisnya, yaitu x sama dengan 3, kita tinggal mencari nilai y-nya atau ordinatnya, substitusikan saja ke nilai fx, karena kita anggap fx adalah y. Ya, berarti nanti 3 kuadrat min 3 dikalikan 3, 9. 9 kurangi 9, 0 ya. Maka hasilnya adalah positif 1. Sehingga diketahui di sini titik singgungnya adalah 3,1. Selanjutnya kita menentukan gradien garis singgung. Ini boleh nggak sih dibolak-balik gradien dulu baru titiknya? Boleh, silakan ya. Yang penting kan ada titik singgung dan ada gradien. Nah, untuk menentukan gradiennya, gradien itu kan tadi sesuai dengan aturannya bahwa turunan pertama dari kurvanya. Fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 1, maka nanti turunannya adalah 2 dikalikan x min 3. Nah, sama dengan, lalu substitusikan nilai x kan sudah ada tadi, x sama dengan 3, nih dari sini. Nah, ini ketemu m-nya adalah 3. Selanjutnya karena sudah ada titik singgung dan sudah ada gradien, maka tinggal menentukan persamaan garis singgung ya. Y min y1 sama dengan m dikalikan x min x1. Kita substitusikan, y1 nya adalah 1, gradiennya 3, x min 3. Nah, ini berarti kan dikalikan ya.
Y min 1 sama dengan 3x min 9. Tinggal dipindah ruas 3x min 9 plus 1. Atau Y sama dengan 3x min 8. Itu untuk garis singgung. Selanjutnya kalau untuk garis normal, nah menentukan sama titik singgungnya dulu, karena titik singgungnya memang belum ada, baru x-nya saja ya, kurang y-nya. Sama caranya menentukannya dengan substitusikan nilai x ke fx, ketemu nanti titik singgungnya 3,1. Gradiennya, nah ini bedanya tuh di gradien, karena yang namanya garis normal itu tegak lurus dengan garis singgung, maka di sini gradiennya ya, sebenarnya kan gradiennya itu tegak lurus, berarti kan nanti adalah m min seper fx nya ini, yaitu sama dengan min sepertiga. Tapi ketika menggunakan ini, kalian sudah mencari ini dulu. Yang digunakan rumusnya adalah y min y1 m x min x1 ya. Tapi di sini Ibu, m ini Ibu biarkan dulu 3. Nanti kita gunakan di aturannya untuk PGS-nya adalah PGN-nya, persamaan garis normalnya adalah min seper m. Jadi langsung diterapkan di sini. Min sepertiga x min 3 ya. 3-nya pindah ruas saja ke sini. Nah, kan sama aja dengan 3 dikalikan y min 1. Min 1 kali x min 3. 3y min 3 sama dengan min x plus 3. Maka ketemu. Pindah ruas ya. 3y plus x min 6. Ketemulah persamaan garis normal dan persamaan garis singgung. Bedanya di mana? Di kurvanya, di untuk gradiennya. Ya, kita coba untuk jenis selanjutnya soalnya. Tentukan persamaan garis singgung kurva y sama dengan 3x kuadrat min x pangkat 3 yang tegak lurus dengan garis y sama dengan min sepertiga x plus 8. Tadi untuk menentukan persamaan garis singgung kita butuh titik dan gradien. Gradien belum ada, titik pun juga belum ada. Nanti ini kita cari kedua-duanya. Ya, tapi di sini yang diketahui gradiennya itu adalah dari garis. Kalau tadi kan soal yang pertama gradiennya didapat dari ada absis dan turunannya, tapi di sini ada garis dan kurvanya. Ya, sebelum itu kita ingat-ingat bahwa ada yang namanya gradien garis sejajar dan gradien tegak lurus. Kalau sejajar nanti yang digunakan M2 ya, jangan lupa. Gradiennya M1 sama dengan M2. Kalau untuk yang tegak lurus nanti M1 dikalikan M2 sama dengan min 1, yang digunakan adalah M2, ingat-ingat. Nah, nanti untuk menentukan gradiennya dapat dari garisnya, yaitu y sama dengan min sepertiga x plus 8. Sesuai dengan bentuk garis y sama dengan mx plus c, kita bawa ke bentuk y sama dengan mx plus c. Ya, jadi kalau misalkan kok y-nya sudah kalian y sama dengan, tapi y-nya itu koefisiennya belum 1, ya dirubah sampai sama dengan 1. Ya, nanti yang ada pada koefisien x itu dikatakan sebagai gradiennya. Ya, karena di sini gradiennya saling tegak lurus, maka ditentukan M1 dikalikan M2 ya, karena tegak lurus. Nah, tadi M1-nya min sepertiga dikalikan M2 sama dengan min 1, maka nanti M2-nya adalah min 1 kali min 3 sama dengan 3. Selanjutnya, sudah ada gradien, belum ada titik singgung. Ya, kita gunakan aturan turunannya untuk menentukan titik singgungnya. Kenapa? Karena sebenarnya kan kita bisa menentukan gradien dari turunan pertama kurvanya, yaitu y turunan pertamanya sama dengan gradien, padahal kita gradien udah dapat, yaitu sama dengan 3. Yang digunakan gradien terakhir ya. Nah, turunannya untuk y adalah 6x min 3x pangkat 2. Gradiennya sudah ketemu tadi kita 3. Gunanya untuk apa sih ini? Ini untuk mencari nilai x dan y ya. Maka kita satukan dalam satu ruas, dibagi 3, 6 dibagi min 3 min 2. Oh, ini tipe ini, min 3 dibagi min 3 harusnya adalah 1. Ya, ini juga harusnya adalah 1. Nah, faktornya bener kok.
X min 1 kali X min 1. Sama ya faktornya, maka ketemu nilai X nya adalah 1. Kalau kasus kok misalkan X nya beda ya, X min 1 dan X min 2, maka nanti nilai Y nya pun juga ada 2, titik singgungnya ada 2, berarti nanti ada 2 kemungkinan persamaan garis singgung dengan kemiringannya masih sama ya. Sehingga nanti untuk mencari nilai Y, kalian substitusikan X sama dengan 1 ke persamaan kurvanya ya. Ingat-ingat loh, persamaan kurva bukan persamaan garis ya. Sehingga didapat titik singgungnya adalah 1,2 dengan gradiennya adalah 3. Maka PGS nya sama kita aturannya, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1, Y min 2 sama dengan 3 dikali X min 1, Y min 2 sama dengan dikalikan 3X min 3, benda ruas, Y sama dengan 3X min 1. Itu untuk menentukan persamaan garis singgung jika diketahui gradiennya berupa garis ya, dapat dari garis. Sampai sini dulu untuk materi persamaan garis singgung dan garis normal. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan atau dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.